Video penyebab gugur CPNS atau P3K 2021, simak di menit kelima lebih sekitar 4 detik ya. Sobat, banyak sekali pelamar CPNS atau P3K 2021 yang gugur terlebih dahulu atau gugur duluan sebelum seleksi administrasi diumumkan. Kok bisa hal itu terjadi ya? Simak ya. Assalamualaikum Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan saya, Hoirul, masih di channel Yuk Cari Tahu. Baik Sobat YouTube sekalian, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi lagi kepada Sobat sekalian terkait problem yang lagi seru dan banyak diperbincangkan, yaitu banyaknya kasus gugur sebelum adanya pengumuman seleksi administrasi khususnya CPNS atau P3K 2021. Nah, kok bisa gugur sebelum seleksi administrasi diumumkan? Infonya itu nanti ada di video ini. Tolong disimak hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau gagal paham dalam menafsirkan. Selain itu, bantu juga ya kawan support channel Yuk Cari Tahu dengan klik tombol subscribe serta diaktifkan pula loncengnya. Nah sobat, info ini berasal dari sebuah media sosial yaitu Portal Sulut dengan judul pelamar CPNS Kemenkumham gugur sebelum hasil seleksi administrasi diumumkan. Ini penyebabnya. Hasil seleksi administrasi belum diumumkan. Pelamar CPNS di Kemenkumham sudah berguguran. Ini penyebabnya. Panitia seleksi atau pansel CPNS di semua instansi termasuk Kemenkumham sudah melakukan seleksi administrasi. Maksudnya sobat, selagi yang lainnya itu belum submit hingga akhir, tapi kan sudah ada yang submit ya. Jadi yang udah submit udah dilakukan seleksi administrasi. Tahap seleksi administrasi pelamar CPNS di Kemenkumham berlangsung ketat sehingga diperkirakan sudah ada yang gugur alias tidak lolos. Karena banyaknya pelamar sehingga ibaratnya panitia seleksi atau pansel sudah melakukan seleksi terlebih dahulu. Karena banyaknya itu maka akan banyak yang berguguran sobat. Berbagai faktor menjadi penyebab sehingga sejumlah pelamar CPNS di Kemenkumham sudah berguguran. Seperti diketahui, pendaftaran CPNS di semua instansi dibuka itu kan 30 Juni dan akan ditutup Senin pada 26 Juli 2021 pukul 23.59. Sejak pendaftaran dibuka, panitia seleksi atau panselnas di semua instansi langsung bekerja karena pelamar CPNS sudah mulai memasukkan dokumen lamaran. Nah, sejak hari pertama dibukanya pendaftaran, jumlah peminat CPNS menjadi di Kemenkumham langsung melejit. Artinya, sejak hari pertama dibuka itu, pelamar di Kemenkumham ini langsung naik drastis ya, ke posisi terbanyak pelamar. Sampai Jumat 23 Juli 2021 kemarin aja, jumlah pelamar sudah mencapai sekitar 3.700.000 lebih sobat. Sedangkan yang sudah submit atau memasukkan dokumen lamaran ke instansi pilihan sekitar 2.798 bla 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 gitu sobat ya. Dari keseluruhan yang telah mengisi formulir ataupun yang sudah submit, pelamar CPNS di Kemenkumham sudah berada di angka sekitar 553.000 orang. Itu artinya sudah sebanyak itulah dokumen lamaran dari peminat CPNS di Kemenkumham ya. Besarnya animo WNI yang ingin menjadi CPNS di Kemenkumham salah satunya karena tersedia formasi bagi lulusan SMA. Nah, besarnya pelamar itu dikarenakan di Kemenkumham ini dibuka formasi bagi lulusan SMA atau SMK. Sehingga yang paling banyak berguguran itu dari ini ya, SMA atau SMK juga sobat. Membludaknya peminat CPNS yang melamar di Kemenkumham melalui formasi lulusan SMA atau SMK
membuat persaingan semakin ketat. Selain banyak pesaing, ada pula faktor lain yang bisa membuat pelamar CPNS Kemenkumham untuk formasi lulusan SMA atau SMK ini gugur. Berikut beberapa penyebab gugurnya pelamar CPNS Kemenkumham formasi lulusan SMA atau SMK. Dikutip dari portal Sulut ya, pikiranrakyat.com, dari kanal YouTube Penjaga Muda. Pertama itu faktor tinggi badan, sobat. Alasan teratas pelamar SMA atau SMK dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat seleksi administrasi adalah keterangan tinggi badan. Panselnas CPNS 2021 Kemenkumham mensyaratkan baik untuk pejabat sipir atau penjaga tahanan maupun pemeriksa keimigrasian, tinggi badannya itu kalau pria itu harus 165 cm ke atas dan wanita paling tidak 160 cm. Bila pada surat keterangan sehat yang dimasukkan di bawah ambang batas tinggi badan tersebut dapat dipastikan si pelamar TMS alias gugur. Jadi sobat, alasan gugur pertama itu karena tinggi badan yang dimintakan paling minimal itu kalau laki-laki 165 nih. Nah, di surat yang ada atau dilampirkan khususnya surat sehat itu di bawah 165. Jadi langsung auto gugur sobat. Jadi hati-hati ketika masukkan atau submit dokumen ya, harus dilihat-lihat dulu sobat. Perhatikan baik-baik. Terus kemudian nomor 2, materai asli. Nah, sebelum saya baca tentang berita ini, saya ingatkan dulu bahwa kemarin tuh ada info bahwa ada yang menggunakan materai yang diambil dari Google, bukan merupakan materai asli. Jadi itu juga salah satu penyebab gugur sobat. Nah, gunakanlah materai asli, jangan editan atau hanya mengambil dari internet lalu diedit sedemikian rupa hingga kelihatan seperti asli. Pansel melalui tim verifikator memiliki alat khusus pendeteksi keaslian dokumen, termasuk keaslian materai. Bila ditemukan ada pelamar CPNS memakai materai palsu, dapat dipastikan dokumen lamarannya langsung gugur. Si oknum pelamar CPNS pun diproses secara hukum. Jadi gunakanlah materai asli ya. Kemudian satu materai, satu dokumen. Gunakanlah satu materai untuk satu dokumen. Nah, ini ada penggunaan materai yang berbeda. Contohnya di surat lamaran dan satu lagi di surat pernyataan. Maksudnya satu materai itu ditempel di satu ibaratnya surat lamaran. Setelah di-scan dipindah lagi ke satunya lagi. Hati-hati itu nggak boleh ya. Jadi gunakanlah materai yang 10.000 itu untuk satu dokumen. Jangan dipakai di dokumen lain. Nah, jadi jangan coba-coba ya memakai satu materai untuk 2 atau lebih dokumen. Tindakan seperti itu sudah diantisipasi oleh tim verifikator, mengingat penerimaan CPNS sudah rutin yang dilaksanakan. Penggunaan satu materai untuk beberapa dokumen berbeda bisa dengan dideteksi karena di setiap lembaran materai terdapat 17 nomor seri yang berbeda satu sama lain. Singkatnya, pencantuman nomor seri di materai sama seperti pada lembar uang kertas rupiah. Penggunaan satu materai untuk lebih dari satu dokumen juga dikategorikan pemalsuan dokumen yang bisa berimplikasi pada hukum. Terus nomor 4 tuh KTP dan surat domisili. Bila ada pejuang NIP yang melamar CPNS di luar daerah asal, maka harus membuat surat domisili. Pada saat hendak mengupload dokumen, jadikan satu file antara KTP dengan surat domisili. Jadi ini penting sobat ya, kalau ada surat domisili untuk melamar di tempat lain harus dilampirkan antara KTP sama domisilinya ya. Bila dipisahkan, maka hal itu bisa fatal karena bukan tidak mungkin berkas lamaran si CPNS dinyatakan gugur seleksi administrasi oleh pansel. Kebanyakan yang gagal adalah lupa atau mungkin belum membuat surat domisili lalu terburu-buru mengupload. Ini sobat ya, salah satu penyebabnya. Jadi sobat, 4 penyebab itu tadi yang bisa membuat orang itu gugur dalam seleksi administrasi. Jadi hal itu bisa dijadikan ibaratnya dijadikan sebuah pembelajaran buat sobat sekalian agar tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disampaikan barusan. Terima kasih sobat sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.